acara ibadah kita hari ini di FM. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian, mari kita memuji Tuhan ya. Mari kita nyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara yang Besar. Bisa dengar suaranya? Ya, kedengaran Pak. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Bersamanya. Jadi kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menyenangkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Ya, kita lanjutkan dengan lagu bahwa kita tidak bisa jalan sendiri, tapi biarlah Tuhan yang menuntun jalan kita. Melewati lembah duka,
jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendampingiku di dalam setiap jalan. Haleluya. Amin. Boleh Pak Hendra buka dalam doa, Pak Hendra. Kita doa ya. Kalau kami berkata dan juga Tuhan, kami bersyukur atas kasih anugerah buat kami semuanya Tuhan. Kami buka ibadah kami dari awal, tengah, akhir. Yang Kau berkati, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan juga berkati sinyalnya Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, ada yang mau kesaksian boleh, silakan teman-teman, Pak Chandra, Pak Johannes, Bu Messi. Ayo Pak Chandra, mau kesaksian nggak?
Pak Chandra. Ya, saya bersaksi ya, Pak. Ya, silakan Bu Messi. Pak, saya minta bantu doa karena besok hari Minggu saya harus berhadapan dengan jemaat yang di Tangerang. Karena mereka gembalanya memang dari dulu Pak, udah berapa tahun yang lalu suruh saya menggembalakan. Cuma saya belum mau. Dan akhirnya kemarin sebulan apa 2 bulan yang lalu suaminya dipanggil Tuhan. Dan dia sudah kayaknya sudah nggak mau terus, dan dia minta tolong saya untuk teruskan karena dia rasa belum kuat, karena 1 bulan itu 2 minggu berturut-turut ya, anaknya yang pertama diambil Tuhan ya, terus anak yang terus suaminya dipanggil Tuhan juga, jadi dia masih lemah dan dia minta tolong saya untuk teruskan. Emang dari suaminya masih hidup ya, suami istri ini suruh saya, cuma saya bilang berdoa, saya nggak mau, oke aja, karena saya tahu jadi gembala tuh nggak mudah. Enak tuh jadi pendeta yang nabur-nabur aja gitu. Nabur terus pergi gitu. Tapi kalau gembala tuh waduh berat ya. Dan dia juga bilang sama saya, pokoknya ibu jangan takut ya. Karena dia punya kos-kosan itu banyak. Dan dia juga punya tempat ya di kontrak ya, seperti telur ya, orang jual telur, agen telur, terus warteg, itu ada semua di dia. Dan dia bilang, Bu Messi nggak usah takut ya, kalau hidup oleh jemaat memang nggak bisa, tapi itu uang-uang tiap bulan masuk ya, jadi nggak usah takut, yang penting gembalakan. Dan jemaatnya juga itu semua sudah mau saya Pak, dikasih yang lain nggak mau. Karena memang saya suka pelayanan di sana. Dan terus majelisnya juga, hamba-hamba Tuhannya juga maunya saya. Jadi minggu besok saya ke sana, saya nggak tahu ya. Kalau untuk saya sih saya nggak mau. Tapi saya nggak tahu Tuhan punya rencana ya. Kenapa sampai suaminya diambil Tuhan ya, anaknya diambil Tuhan, sehingga ini ibu ini lagi dalam keadaan yang khawatir gitu ya, dalam keadaan yang kecewa ya. Tapi saya katakan kepada ibu gembala itu bahwa saya bantu, tapi saya nggak mau jadi gembala ya. Tapi dia bilang nggak harus gembala katanya. Jadi saya minta bantu doa, minggu besok ya saya ke sana, pelayanan di sana, dan ya biar kehendak Tuhan yang jadi ya, bukan kehendak saya. Kalau kehendak saya nggak akan benar, tapi kalau kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ya, saya minta bantu doa biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Karena saya tahu apapun yang Tuhan suruh kita, kalau Tuhan yang suruh ya, pasti Tuhan akan menolong ya, melengkapi. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan berani-berani takut ya. Jadi itu aja, saya minta bantu doa biar semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan ya. Posisinya di mana Bu Messi? Di Tangerang Pak. Namanya apa gerejanya? Gereja Bahtera Surgawi. Apa? GBI ya? Iya, GBI. Di daerah mana Tangerangnya? Aduh, di daerah mana ya? Saya lupa itu karena saya selalu diantar sama anak. Oh, nanti minta alamatnya, nanti kita doakan Bu Messi. Oh iya. Iya. Iya, tadinya dia bilang kalau memang ini dia mau jual juga, tapi dia mau jual gerejanya aja, rumahnya sama yang ada orang kontrak enggak, cuma gereja, tapi dia mau jual sama pendeta gitu, gembala gitu, yang mau teruskan, karena dia sayang ya jemaatnya, dia juga takut berdosa, karena dia mau ke Amerika, anaknya di sana. Jadi salah satu dah, yang mana kalau kejual, ada yang mau beli tapi nggak punya uang pendetanya. Ya, jadi ya biar semua kehendak Tuhan yang jadi ya, bukan kehendak kita. Karena saya percaya waktu Tuhan yang terbaik. Banyak orang yang mau buka gereja ya, banyak orang yang ingin jadi gembala. Kalau saya enggak deh, takut saya. Lebih bebas tuh khotbah kemana-mana, pulang selesai gitu ya.
Kalau Ya, gembala tapi kan, kalau Tuhan sudah tunjuk Bu Messi harus itu. aduh takut saya Pak. Ya, nanti Tuhan yang menyertai, nggak usah takut Bu Messi. Emang ibu gembalanya juga bilang ya banyak pengerjaan hamba Tuhan yang ada, nanti mereka yang bantu gitu. Tapi saya bilang ya doa aja deh, biar kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya damai sejahtera dan oke, ya biar berjalan. Tapi kalau enggak, maaf saya enggak akan lakukan itu. Makasih Pak, Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, nanti minta alamatnya ya Bu Messi ya. Ya. Nanti kirim ke saya ya. Nah, nanti kita doakan sama-sama, setiap kali kita doakan ya. Ya. Kalau minta petunjuk sama Tuhan, karena firman Tuhan Ya. bilang apa? Jalanmu adalah bukan jalanku. Nah ini Ya. kita harus melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan ya. Ya. Mana tahu nanti Bu Messi nanti bisa punya rumah lagi di Tangerang, nggak ada yang mustahil ya. Saya punya Pak di Tangerang Pak. Yang 3 Raksa itu ya? Iya, belum kejual tuh. 3 Raksa ke sana jauh nggak ke Tangerang itu? Jauh. Enggak juga, lalu. Jauh. Dari nanti yang dekat. Ini nggak terlalu Pak. Ya daripada dari Depok ya, lebih jauh itu ya. Ya, makasih Jadi Bu Messi. Hari Minggu mau ke sana sama anak. Ya. Nanti kita doakan ya. Nama gerejanya GBI apa tadi? Dan nanti saya kasih Pak alamat nama gerejanya dan alamatnya Pak. Ya. Makasih Bu Messi, Tuhan berkati. Ya, Pak. Pak Chandra mau kesaksian Pak Chandra? Ya oke, boleh. Shalom semuanya. Hamba Tuhan yang laskala Kristus, semangatnya luar biasa. Ya kemarin saya juga layanin di Pondok Aren sama 2 kali ke Tangerang. Hari itu juga pulang dari jam 10 pulang jam 5 sore. Nah tadi juga di Cendrawasih, besok ada lagi di Cempaka Putih. Kalau bagian setan tuh orang telepon saya dah. Kalau yang tadi saya layani di Cendrawasih, Cengkareng, ada seorang ibu, orang sehat tiba-tiba dibikin penyakit. Masa kenalkan penyakit di sini, tumor gede di lehernya. Padahal dia rajin ke gereja, suami istri rajin gereja, tapi dia pernah ribut sama orang katanya, pernah cekcok. Nah itu dia orang itu nggak senang, ya udah dibikin penyakit, udah sini gondoknya gede. Nah seperti yang saya layani yang 3 bulan yang lalu juga sama, gondoknya gede juga Ibu Lina. Nah udah dilayani doa cuma kurang lebih 2 jam, mujizat tuh nyata hilang penyakitnya. Nah sekarang Ibu Lina tuh di gereja saya, dia dulu dari Saksi Yehova, ya pengajaran sesat tuh. Udah dibaptis di gereja saya, terus penyakitnya sembuh, mujizat itu nyata. Nah sekarang udah gereja saya. Nah ibu ini juga yang tadi saya layani di Cengkareng. Udah gondokannya saya bilang, jangan khawatir, jangan takut. Ya kita manusia memang tidak luput dari kesalahan. Bila ada kesalahan ya minta ampun sama Tuhan Yesus. Ya nanti hasilnya luar biasa. Ya dia bilang jadilah kehendakmu, nama Tuhan dipermuliakan, saya bilang. Nah ini kesaksian singkat. Saya angkat 1 pujian dulu, lagu Batak. Saya hobi lagu Batak. Ada gitar nggak situ gitar? G. Nggak ada yang bawa gitar. Nggak ada ya. Nikolas nggak ada, Pak Erikson di jalan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Ya kalau ada suaranya tabrakan nanti Coach Chandra nggak bagus. Nggak apa-apa nggak pakai gitar. Jadi kalau itu nggak usah dah, lanjut aja dah. Oke, saya serahkan kepada hambanya Komingguan. Iya, terima kasih Pak Chandra Kirana, Tuhan berkati. Amin. Ya Pak Ya, Komingguan, saya mau sedikit ya. Ya, silakan Pak Jonas. Ya ini kejadiannya kemarin sore. Tiba-tiba sore-sore itu ya menjelang malam kepala saya itu sakit nut itu ya sebelah sini itu. Jadi karena kepala saya sakit itu jadi seluruh badan ya rasanya jadi nggak enak walaupun yang sakit hanya kepala gitu ya. Tapi seluruh badan ya jadinya ikut merasakan gitu. Nah, akhirnya saya tidur lebih awal ya sekitar jam 8 dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya pegang kepala saya
Di dalam nama Tuhan Yesus yang sembuhkan, Tuhan Yesus yang pulihkan, sehingga kepala saya tidak sakit lagi. Dan malam itu memang masih terasa sakit. Setelah bangun pagi, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saya sudah sehat, saya enak, beraktivitas juga enak. Karena kalau salah satu anggota badan ini sakit, semuanya ikut merasakan. Jadi mau apa-apa juga serba nggak enak. Tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hanya itu aja kesaksian saya, Pak Pendeta Komengban. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Komengban. Haleluya. Amin. Ya, makasih Pak Johannes. Tuhan berkati. Silakan Pak Joni, satu lagu sebelum masuk firman. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk kesaksian dari Pak Yohanes, Pak Chandra, dengan Ibu Messi. Ya, tadi saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Chandra mengenai mujizat, maka saya ingin menyanyikan sebuah lagu mengenai mujizat. Karena kita tahu mujizat Tuhan tetap ada, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya ya Pak. Ada hamba Tuhan dari gereja tertentu mengatakan mujizat cuma ada waktu Yesus masih ada di dunia ini. Padahal terbukti ya bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, silakan hambanya Pendeta Daniel Nilukna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para hambanya dan rekan-rekan dalam Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini akan sharing firman Tuhan. Hamba minta kuasa Roh Allah yang kudus menguasai hati dan pikiran kami semua. Hamba-Mu yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Hamba taklukkan diri hamba di bawah tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, agar firman yang nanti kami sharingkan dapat menjadi rema bagi kami semua, menjadi berkat bagi kami semua. Mari Tuhan kuasai ruangan hati kami, ruangan pikiran kami, dan tempat di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam hamba-hambanya, para hamba Tuhan. Saya sangat
berbahagia karena saya diizinkan untuk sharing firman Tuhan kepada teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, dan saya juga bisa nanti belajar dan saling mengisi, saling mencerdaskan ya dalam pengetahuan tentang firman Tuhan, tentu dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana yang tertera dalam tema yang saya kirimkan kepada hambanya, bahwa kenalilah lawanmu dan jadilah pemenang. Kadang-kadang kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak begitu memahami tentang cara kerja iblis. Dan bukan cuma anak-anak Tuhan ataupun orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan juga ya, termasuk ya, saya juga awal-awalnya kurang begitu paham, tapi saya terus belajar karena saya merasa masih banyak hal yang kurang, bahwa iblis itu kita harus tahu siasat cara kerjanya sehingga kita bisa memahami bagaimana dia berkamuflase dalam kehidupan manusia, dalam kegiatan kita, aktivitas kita, bahkan pelayanan kita, sehingga kita bisa memahami di mana kita harus melawan dia, bagaimana caranya untuk kita melawan dia. Nah, orang Kristen kadang-kadang suka meremehkan iblis. Ya, kita punya Tuhan Yesus. Itu jelas, Yesus adalah Allah. Dia itulah adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kepada Tuhan Yesus sudah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ya, Dia Allah yang berkuasa atas segalanya. Tetapi meremehkan iblis itu adalah satu kesalahan fatal dari anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan terjebak dalam manipulasi iblis sehingga mereka tidak sadar ya, tidak sadar bahwa mereka ada dalam situasi yang salah dan mereka ada dalam zona yang diinginkan oleh iblis ya. Kalau kehidupan anak-anak Tuhan itu dia nyaman-nyaman saja, ada banyak hal kita bisa lihat bahwa dia benar-benar hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, hubungan yang begitu intim dengan Tuhan Yesus ya, dan luar biasa kehidupan pribadi dia dalam iman itu oke. Tapi kadang-kadang kenyamanan juga atau situasi yang nyaman yang di mana dia alami, dia tidak paham bahwa iblis sengaja biarkan. Nah, kalau yang ini sudah aman, biar saja dia di zona itu. Saya nggak utak-utik dia lagi. Seolah-olah tidak ada tantangan, tidak ada masalah, dan dia merasa bahwa, oh, aku baik-baik saja. Nah, itulah sebabnya mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, termasuk saya juga belajar bagaimana kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah-masalah, tantangan, pencobaan, ujian yang cukup berat. Makin tinggi, makin lama seseorang mengikuti Tuhan Yesus, ujiannya akan makin meningkat. Makin tinggi lagi, makin meningkat lagi, makin tinggi, makin meningkat lagi, ujiannya makin berat. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa kita ini bukan anak gampangan. Kita orang-orang yang berkualitas, yang berkelas. Sehingga kalau kita menghadapi masalah yang berat, kita jangan mengeluh. Jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan itu, tentu Tuhan memperhitungkan, wah kelasmu udah tinggi, ujiannya nggak bisa yang ecek-ecek lagi. Harus next level, naik kelas dalam ujian. Nah, itulah sebabnya saudara, ini yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus seusai dibaptis, dia dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai, ya, untuk melewati ujian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perikopnya pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah.
Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen tidak mengalami kemenangan karena tidak paham, tidak kenal lawannya ini siapa. Kadang-kadang mereka meremehkan, dan mereka sering melihat iblis itu dalam bentuk-bentuk yang seperti yang kita kenal, itu hantu-hantu dan sebagainya, roh-roh yang mereka lihat, orang tinggi besar, ya, ada yang rambut panjang di gelap-gelap malam dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, sebetulnya itu begitu banyak sekali roh-roh itu. Begitu banyak sekali roh-roh itu yang mengganggu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang didoakan Pak Chandra yang seperti begitu-begitu juga ada juga tingkatannya, ya. Karena itu dalam Matius 17 ayat 20 sampai 21, nah di ayat yang terakhirnya itu dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya apa? Bahwa kita harus mengenal iblis dan tingkatan-tingkatannya. Kita harus memahami yang bagaimana yang kita harus hadapi dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan apa yang harus kita persiapkan. Kalau roh-roh yang mengganggu kita di rumah-rumah kosong dan lain-lain sebagainya, kalau doa puasa saja atau kita bikin komsel saja, kita adakan doa pujian dan usir, itu bisa saja dia pergi. Tetapi saudara, iblis yang dimaksud dalam perikop ini yang lain itu adalah roh-roh, ya. Waktu iblis itu dilemparkan keluar dari surga, itu dia disertai dengan roh-roh yang menyertainya, ya. Jadi itu yang anak-anak buahnya, ya, yang prajurit-prajuritnya. Halo. Tetapi yang kelas atas, ya, yang bosnya ini, yang iblis yang mempengaruhi pikiran Tuhan Yesus, yang berusaha menggiring cara berpikir Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus, menguji dia, ini adalah iblis yang tidak sembarangan. Ya, dia adalah iblis yang berkamuflase di dalam pikiran manusia. Nah, yang inilah yang sangat sulit diusir. Sebab orang bisa terlihat baik-baik saja, tetapi dalam pikirannya kita tidak tahu apa yang mempengaruhi cara berpikirnya. Itulah sebabnya target iblis itu lebih banyak kepada pemimpin-pemimpin rohani. Kalau satu pemimpin rohani dia bisa pengaruhi cara berpikirnya, dia berkamuflase di dalam cara berpikir satu pemimpin rohani, bayangkan sekian ribu orang yang dipimpinnya itu akan ikut tersesat, ikut tercemar oleh cara berpikirnya yang salah. Nah, iblis yang seperti inilah juga yang mempengaruhi cara berpikir Petrus. Ketika Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati dan bangkit, Petrus mengatakan bahwa guru, sekali-sekali itu tidak akan terjadi kepadamu. Dan Yesus katakan, enyahlah engkau iblis. Nah, itulah yang mempengaruhi cara berpikir Petrus, dan itu yang sangat berat. Tantangan terbesar orang-orang Kristen adalah yang jenis ini. Nah, ini yang mempengaruhi cara berpikir kita. Semua orang bisa terlihat baik, tetapi di dalam cara berpikirnya, kata-kata yang dia keluarkan itu menunjukkan cara berpikirnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam proses Tuhan Yesus menerima baptisan dari Yohanes, dia mempersiapkan diri dengan baik. Ya, setelah dia dibaptis dan dimeteraikan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya, lalu mengatakan hal itu. Nah, tapi Yesus tidak serta-merta. Dia masuk dalam puasa selama 40 hari, 40 malam. Nah, anak-anak Tuhan kadang-kadang suka meremehkan tantangan hidup yang dia alami ke depan. Dia meremehkan situasi ke depan, sehingga apa? Setelah dibaptis pun kadang-kadang dia jatuh bangun, ya.
ancur-ancuran hidupnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah beberapa dari saudara kita meninggalkan Tuhan, bahkan sudah suam-suam kuku, bahkan mati rohani. Dan sama sekali tidak ada api rohani dalam diri dia. Nah, ini yang sangat berbahaya, saudara. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan, menghadapi baptisan api itu, ya, pengujian. Ini diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang jadi masalah, saudara, kalau kita baca pada ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kalau Tuhan katakan, ya, Allah itu tidak pernah mencobai kita. Ya, kalau pencobaan itu berasal dari kemauan kita sendiri, gara-gara lu sendiri, bahasanya seperti itu. Kamu sendiri yang membuat kamu mengalami pencobaan-pencobaan seperti itu. Masalahnya dalam kehidupan kita kenali dulu. Apa yang kita alami ini, kita masuk dalam satu situasi yang sulit, masalah, tantangan, itu kita dibawa oleh siapa? Kalau kita lihat dalam ayat pertama ini, dibawa oleh Roh Allah, dibawa oleh Roh. Roh di situ huruf besar, dibawa oleh Roh. Nah, kadang-kadang masalah yang kita alami, kita dibawa karena kemauan kita sendiri. Kita dibawa karena kelakuan kita sendiri. Kita dibawa karena keinginan kita sendiri. Kita dibawa ke dalam masalah karena kita sendirilah yang membawa diri kita ke dalam zona itu. Nah, kalau kita yang membawa diri kita ke dalam zona itu, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali, Tuhan, ini bukan ujian yang Engkau berikan kepadaku. Ini konyolnya saya sendiri nih, Tuhan nih. Maka saya mengalami masalah seperti ini gara-gara saya sendiri juga. Jadi jangan, banyak orang bilang, Tuhan ini terjadi, ini dari Tuhan, saya harus terima. Dari Tuhan apa gara-gara kamu sendiri. Nah, harus pastikan bahwa yang masalah yang terjadi ini Tuhan izinkan. Diizinkan oleh Tuhan membawa kita ke dalam masalah-masalah yang terjadi supaya kita mengalami pemurnian. Kita makin dewasa, makin kuat dalam iman kita. Nah, jadi pastikan saudara bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan karena konyolnya kita sendiri. Ya, bukan gara-gara kita sendiri. Banyak orang Kristen juga bilang, Tuhan ini dari Engkau, ya kan? Tuhan izinkan ini Tuhan izinkan masalah ini terjadi. Loh, perhatikan dulu, jangan bawa-bawa Tuhan, masalahmu sendiri, ya. Kok seret-seret Tuhan ke dalam masalahmu? Nah, ini yang sering anak-anak Tuhan itu sering salah dalam konteks ini. Pelajari dulu masalahmu, lihat kronologi ke belakangnya, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan itu masuk ke dalam masalah itu. Ya, jadi pastikan bahwa ini diizinkan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan, saya percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi kalau masalah itu terjadi karena konyolnya kita sendiri, bertobat. Bahasanya bilang begitu ya. Bertobat dan kembali ya ke jalan yang benar. Nah, jadi Yesus sendiri mempersiapkan diri berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Dia mempersiapkan diri dengan baik. Setelah prosesi baptisan itu seharusnya anak-anak Tuhan itu harus masuk dalam satu persiapan yang matang. Persiapan yang kuat untuk menghadapi tantangan, pemurnian, baptisan api. Dia harus dimurnikan untuk mendapatkan manusia yang benar-benar Tuhan inginkan. Inilah anak-anakku ya, yang berkualitas, yang lulus ujian. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jujur saudara, saya sendiri pada masa saya dibaptis dulu, umur saya itu umur sekitar 17 atau 18 tahun. Saya tidak dituntun sama sekali tentang proses ini, saudara. Sehingga ketika saya dibaptis, tanpa pemahaman yang benar, tanpa persiapan yang benar, akhirnya saya mengalami satu situasi di mana saya mengalami keterpurukan yang luar biasa dalam masa remaja, masa pemuda saya. Tuh hancur-hancuran, gak karu-karuan, saudara. Gak karu-karuan. Saya tidak dituntun tentang ini. Ya banyak kita pelajari tentang Alkitab, kita pelajari tentang Yesus, pelajari tentang Allah yang memberikan berkat, Allah Moria, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, Allah yang berkuasa. Tapi kita lupa mempelajari tentang iblis ini. Nah, Pak Chandra ini sangat seorang yang pelayanannya ada dalam dimensi itu. Nah, tentu beliau paham cara kerja iblis. Nah, inilah yang harus kita pelajari supaya kita paham. Lalu ayat yang ketiga dikatakan bahwa lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Dan itulah yang dibuktikan ketika Allah membuktikan itu kepada umat Israel ketika mereka ada di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian dan Tuhan memberikan mana kepada mereka. Ayat 4 ini merujuk ke situ. Bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh nenek moyang orang Israel. Ya, Tuhan memberikan sesuatu kepada mereka, bahkan generasi selanjutnya tidak pernah lagi melihat makanan itu. Yang ada dalam tabut perjanjian hanya sampelnya saja. Nah, saudara, artinya apa? Tuhan berkuasa menjadikan makanan yang memang tidak terpikirkan. Kalau soal perut itu masalah kecil saja, saudara. Masalah kecil. Tetapi hari-hari ini kita lihat juga banyak hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kita juga, ya saya tidak menghakimi, tetapi kalau kita lihat dia punya konteks berkhotbah itu banyak tentang ekonomi. Ya, orang bikin KKR, ekonomi Allah, ya kan? Ekonomi bagaimana mengatasi krisis keuangan. Lalu ini Tuhan ya sangat sedih sebab fokus pemberitaannya sudah tidak lagi kepada Yesus sebagai sentral pemberitaan dan kehidupan nanti setelah kita mati. Nah, saudara, itu yang harus menjadi fokus. Yang lain-lain tentang ekonomi itu hanya sisipan saja, saudara. Firman Tuhan katakan makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ya, jadi kerajaan surga itu bukan soal makan minum. Jadi itulah sebabnya kita harus bisa memahami. Ya, iblis juga berkamuflase dalam pelayanan-pelayanan yang seperti ini, saudara. Pelayanan mengarahkan fokus anak-anak Tuhan kepada perut, mengarahkan kepada uang, mengarahkan kepada materi yang sebentar juga akan habis ketika bumi ini ya selesai, ya kan? Maka Tuhan bilang jangan kumpulkan harta di bumi, itu akan dimakan oleh karat dan ngengat, semua akan habis, akan ludes selesai. Tapi kumpulkanlah harta di surga yang tidak binasa, yang tidak hancur. Nah, jadi kita harus memahami bahwa fokusnya yang mana, sisipan yang mana. Ya, kita harus memahami tujuan yang utama yang mana dan tambahan yang mana. Ya kan? Tentu kita sangat mengenal firman Tuhan yang katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan sampai tambahan itu menjadi fokus. Jangan sampai tambahan itu menjadi tujuan atau destinasi. Nah, ini yang salah. Jadi kita harus kembali. Destinasi kita adalah kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Destinasi kita adalah Yesus Kristus. Nah, tetapi yang tambahan-tambahan itu yang tentang ekonomi, tentang keuangan. Bahkan Tuhan katakan, ya kan, setia dalam perkara-perkara kecil. Ya, itu tentang mamon, tentang uang. Nah, kita diuji di sini, saudara. Akhir-akhir ini memang kita mengalami satu situasi, ya, situasi global juga tidak baik, ya, dan ekonomi Indonesia juga ada dalam situasi tidak baik. Tapi saya percaya karena ekonomi, masalah perut itu masalah kecil di hadapan Tuhan. Daud katakan, selama umur hidupku aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan itu meminta-minta roti. Amin. Ya, tidak pernah meminta-minta roti, saudara. Kecil buat anak Tuhan. Jadi kita jadikan fokus kita itu sekarang Yesus Kristus saja. Di kehidupan kekal setelah nanti kita selesai, finish di dunia ini. Jadi ekonomi itu masalah kecil. Mari kita mulai yakin, kita mulai percaya makan minum itu soal kecil. Sampai sekarang ini, walaupun kita mengalami pandemi 2 tahun, kita lihat ya, kita sama-sama saling melihat satu dengan yang lain, makin gagah-gagah. Ya, Pak Chandra masih makin kelihatan awet muda, ya. Pak Yohanes juga kelihatan makin gagah dan ganteng, ya kan? Makin hebat beliau, Pak Mingguan apalagi, ya kan? Wah, ya kan, sehat selalu, ya kan? Itu masalah kecil. Yang jadi masalah kita harus melihat kehidupan kita, arah tujuan kita kemana. Nah, kemudian pada ayat yang kelima dikatakan bahwa kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, saudara, lihat pola ya. Iblis itu dia menguji anak-anak Tuhan yang tingkat tinggi ini, dia menguji itu bukan pakai yang hantu-hantu itu ya, yang sering didoakan sama Pak Chandra itu bukan seperti itu. Tapi dia menguji dengan firman Tuhan. Firmannya benar, tapi sumber yang menyampaikan firman itu adalah iblis. Nah, jadi sehingga kita melihat hati-hati. Orang bisa menyampaikan, hamba-hamba Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita lihat motif dia menyampaikan apa. Ya kan? Tujuannya apa?
Ya, kadang-kadang kita ditakut-takutin supaya kita melaksanakan firman Tuhan. Ya kan? Supaya kita bisa memberi. Tapi memberi itu harus kan dengan sukacita. Harus Anda memberi. Berikanlah persepuluhannya benar. Yes. Harus dijalankan. Tapi jangan ditakut-takutin, digertak-gertak. Jangan rampok haknya Tuhan. Wah, ditakut-takutin jemaatnya. Akhirnya jemaatnya ngasih, tapi ngasih karena ketakutan. Ya kan? Nah, ini saudara, ini harus kita pahami. Nah, dalam ayat yang kelima ini, ya, ayat 5 dan 6 ini, kalau kita perhatikan baik-baik, ayat yang ke-6 dikatakan di situ, lalu berkata kepadanya, kepada Yesus, iblis katakan, jika engkau anak Allah. Nah, ini ujian integritas kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah, bukankah kita diuji dalam pikiran kita, dalam hati kita, apakah kita masih yakin bahwa kita adalah umat tebusan Allah? Apakah kita masih yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah? Kadang-kadang orang mengalami masalah, dia mengalami krisis dalam pemikirannya juga. Dia nggak yakin bahwa dirinya itu anak Allah. Dia nggak yakin bahwa dia punya otoritas. Dia nggak yakin bahwa dia punya kuasa yang dia dapat dari Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan ketika hadapi masalah kadang-kadang gitu kan. Integritasnya teruji. Dia ragu sama dirinya sendiri. Dia ragu sama dirinya sendiri. Bukankah kita anak-anak Allah? Amin. Ya, kita anak-anak Allah, saudara. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan setiap orang yang diberi menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kita yang sudah terima Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang ujian datang dan membuat kita jadi ragu sama diri kita sendiri. Nah, iblis mencoba untuk membuat saudara ragu terhadap identitas saudara semua, terhadap diri kita sendiri. Kita jadi ragu sama diri kita sendiri, kita ini siapa? Ya kan? Masalah membuat logika kita akhirnya berpikir kita nggak yakin bahwa kita adalah anak Tuhan. Umat yang ditebus oleh Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Itu yang membuat kita ragu, saudara. Hari-hari ini ujian integritas itu melanda kita semua. Nah, ini cara bekerja iblis untuk membuat kita ragu sama diri kita sendiri. Saudara kalau percaya bahwa saudara adalah anak-anak Allah, ayo pakai kuasa itu. Pakai kuasa yang saudara sudah dapat dari Tuhan. Bertindak dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi identitas kita diuji oleh iblis dan dia sengaja membuat kita supaya kita ragu, ya, membuat kita ragu akan diri kita sendiri. Ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara, kalau kita kita bilang bahwa iblis itu dia adalah satu kuasa yang bertolak belakang dengan Tuhan Yesus dan dia tidak kenal Tuhan Yesus, dia tidak kenal Allah, kita salah. Dia sangat mengenal Allah, bahkan mungkin lebih mengenal Allah dibanding kita. Ya, dia ini sudah berumur mungkin ribuan tahun, jutaan tahun atau triliun tahun, kita sudah nggak tahu. Dia sangat tua, sehingga kalau dia ini ahli menyamar yang sangat luar biasa, saudara. Dia bisa menyamar dalam pelayanan kita, dia bisa menyamar dalam keluarga kita, dia bisa menyamar dalam pekerjaan kita, dan dia bisa berkamuflase dalam segala sesuatu. Dia bisa menyamar dalam pikiran kita juga, saudara. Nah, sehingga hati-hati kita dalam menyikapi ini. Kita tidak juga kalah ataupun takut terhadap iblis, tapi juga kita tidak meremehkan. Nah, kita tidak meremehkan cara dia bekerja. Itulah sebabnya kita kenali baik-baik. Ya, dia pakai firman, dia menguji. Waktu dia menjatuhkan Adam dan Hawa, dia menggunakan logika juga yang seperti terlihat sebagai kebenaran. Dia mempengaruhi cara berpikir Adam, cara berpikir Hawa. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah yang paling berat. Yesus berkata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Jangan mencobai otoritas di atasmu. Jangan engkau kutak-kutik otoritas di atasmu. Nah, kita kadang-kadang dalam pelayanan gereja sering terhasut untuk memberontak kepada otoritas di atas kita. Penundukan diri itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, tunduk sama pimpinan, tunduk sama otoritas di atas kita, itu menjadi satu hal yang sangat baik. Nah, pada ayat yang ke-8, ya, jadi ayat yang 6 itu bicara tentang ujian integritas kita. Dia sengaja membuat kita ragu terhadap diri kita. Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung-gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini ujian yang cukup berat. Ujian mata ya, ujian tentang keindahan, ujian tentang kemegahan dunia, popularitas dan segala macam. Ini ujian ini tidak mudah, Saudara. Banyak ya, kalau kita lihat belakangan ini dengan adanya media sosial yang berkembang begitu luar biasa, banyak muncul YouTuber-YouTuber, kita sudah bingung membedakan apakah mereka hamba Tuhan atau YouTuber. Kadang-kadang kita bingung, ini mereka hamba Tuhan apa YouTuber gitu kan. Kadang-kadang mereka menggunakan ayat firman Tuhan baik untuk menyebarkan berita firman Tuhan. Itu kita bisa menguasai media itu baik. Tetapi motif di balik itu yang harus diperbaiki. Motifnya harus semata-mata untuk menyebarkan kebaikan, berita baik. Tapi kalau motifnya untuk menjadi terkenal, menjadi populer, ya, punya banyak subscriber dan akhirnya menghasilkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Nah, ini harus hati-hati. Ya, semua itu boleh, tetapi apakah motifnya di baliknya itu benar atau tidak? Nah, sekarang bermunculan dan bahkan saudara saya melihat bahwa orang-orang yang tidak teruji integritasnya sebagai seorang pelayan Tuhan juga muncul di YouTube, di media-media sosial. Kita nggak tahu ini pendeta dari mana, apa yang diberitakannya, benar apa kagak gitu kan. Nah, tapi kita punya filter. Itulah sebabnya kita pelajari baik-baik hal ini. Saudara, firman Tuhan yang keluar dari siapapun, itu firman itu selalu benar, ya dan amin. Tapi motif di balik keluarnya firman Tuhan itu kita harus hati-hati. Lihat, ya, roh kita bisa mengujinya. Ya, roh kita bisa mengujinya. Orang bisa menggunakan firman Tuhan itu untuk keuntungan dan lain-lain. Nah, suaranya tidak ada, Pak Pendeta Daniel. Suaranya hilang, Pak Daniel. ya, sekarang kedengaran, Pak? Dengar. Kedengaran? Ya, jelas. Oke, jelas ya. Baik. Ya, mohon maaf. Ya, jadi saya kembali sambungkan yang tadi terpotong karena masalah teknis, bahwa kita harus benar-benar memahami cara kerja iblis sehingga kita tidak terjebak di dalamnya. Ya kan? Nah, tadi pada ayat yang pertama, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, pada ayat yang terakhir, ketika kita menang melawan pencobaan, lalu ayat 11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi proses dari kita dibaptis, menerima Tuhan Yesus dan dibaptis, kemudian kita memasuki proses selanjutnya yaitu masuk dalam satu pemurnian, ya, masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan kita. Ketika kita pastikan bahwa itu Tuhan izinkan, maka endingnya adalah kita akan mengalami sebuah kemenangan. Lalu lihat, iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah yang terjadi itu adalah Tuhan izinkan. Kalau konyol sendiri lalu kita harapkan Tuhan pulihkan, waduh, ini harus kita review kembali. Lihat ke belakang kembali, seperti apa, ya, seperti apa masalah itu terjadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus menjadi pegangan kita. Ya, kalau kita lihat dalam satu bagian firman Tuhan ini, kekuatan anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan. Adalah firman Allah. Sebab firman itu adalah kuasa Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu adalah kebenaran Allah itu sendiri. Kita mungkin bisa pakai cara-cara lain. Tetapi yang jelas bahwa kekuatan kita adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita berpegang pada firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Maka kita bisa memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan cuma buku semata, bukan cuma tulisan semata, tapi ada kuasa, ada roh di dalamnya. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita bisa mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalahnya adalah karena kita kurang percaya. Kalau kita memberikan celah sedikit pun dalam iman percaya kita,
maka kuasa itu tidak akan terjadi. Kuasa itu seperti tidak menyertai kita. Matius 17 ayat 20 dan 21, karena kamu kurang percaya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mengusir ya kuasa kegelapan dari seorang yang sakit ayan, kok tidak bisa ya? Kok tidak bisa lari itu kuasa kegelapan itu? Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Lalu pada bagian berikut Yesus katakan bahwa jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung ini. Ya, kamu bisa pindahkan gunung kalau imanmu sebesar biji sesawi. Ya, masalah sekarang ketika logika kita ya tidak benar-benar kita taruh dalam kuasa, dalam kendali Kristus, maka kita akan jatuh dalam pemikiran yang salah oleh hasutan iblis. Nah, itulah sebabnya saudara, pikiran kita ini menjadi satu tempat pertarungan yang sangat sengit, saudara. Dosa moral oke. Kita percaya ya, kalau misalnya ya saya sama Pak Yohanes jalan, kita berdua jalan ya, ketika di sebelah kiri ada gereja, sebelah kanan ada diskotik ya Pak Yohanes, contoh gitu, kita masih bisa kuat belok ke kiri ke gereja, kita masih bisa kuat ya kan. Tetapi kalau pikiran kita ini tidak ditawan ke dalam kendali kuasa Kristus, sekalipun kita ada di gereja, pikiran kita bisa kemana-mana, saudara. Orang dalam rumah ibadah pun pikirannya bisa kemana-mana. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini penting sekali. Ini tempat pertarungan yang paling sengit. Ini kepala nih. Satu orang pemimpin punya cara berpikir yang salah. Ya, kita contoh ya, kalau seorang pemimpin dalam komunitas dia punya cara berpikir salah, maka seberapa banyak anggota komunitas itu akan tercemar dengan cara berpikir yang salah. Seorang pemimpin, seorang presiden, seorang ketua ya, ketua sinode ya seperti saya ini, kalau cara berpikir salah, selesailah. Ya, ribuan umat di bawahnya bisa hancur-hancuran, ya kan? Kalau kita punya teologi salah juga bisa hancur-hancuran juga. Itulah sebabnya kita mengenal dengan baik. Mengenal kamuflase iblis, cara bekerja iblis. Supaya kita bisa memahami cara kerja dia dan kita bisa minta roh Tuhan untuk menuntun kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menjatuhkan kita. Harus membawa pikiran kita ditaklukkan kepada Kristus. Nah, ini sangat penting sekali, saudara. Kalau kita lihat ya kuasa-kuasa kegelapan yang ya gentayangan, hantu-hantu dan segala macam, itu terlihat, saudara. Itu bisa terlihat ya. Ada orang-orang yang diberikan karunia khusus bisa melihat hal itu, bisa melihat wujud makhluk-makhluk itu. Tetapi yang bertarung dalam pikiran itu tidak terlihat, saudara. Hari ini sama-sama orang bisa berteriak haleluya, haleluya. Orang bisa sebut Tuhan, Tuhan. Tapi kita nggak tahu motif dibaliknya, cara berpikirnya, pikirannya dikuasai oleh apa. Petrus ketika mengatakan itu pikirannya itu yang dipengaruhi oleh iblis, sehingga dia mengatakan bahwa ya guru sekali-kali itu tidak terjadi, dan Yesus langsung mengusir dia, menengking. Enyahlah engkau iblis. Nah, itulah yang tidak mudah ya. Kita sama-sama bisa sebut haleluya, haleluya, puji Tuhan, tapi dalam hati, dalam pikiran siapa yang tahu? Ya kan? Itulah sebabnya kita tawan hati kita, tawan pikiran kita, taklukkan dalam kendali Roh Allah yang kudus, supaya apa yang dihasilkan oleh hati kita, keluar dari mulut kita dan perbuatan kita, benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat baik-baik kamuflase ini, cara kerja iblis ini, supaya kita bisa menang melawan segala tantangan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 6 ayat 10-17, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Itu harus berikat pinggangkan, artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ikat pinggang itu bicara tentang sesuatu yang melekat, yang hari-hari ada, yang kita pakai setiap hari, kita gunakan setiap hari. Tidak bisa kita meleng satu hari pun. Bayangkan kalau kita nggak pakai ikat pinggang ya, dalam pakaian busana kita hari-hari kita nggak pakai ikat pinggang, lalu resleting rusak, lalu kancingnya rusak, melorot lah, dan kita bisa dipermalukan, ya kan? Ikat pinggang itu menutupi kita, saudara, menutupi supaya kita tidak dipermalukan oleh iblis. Harus pakai itu supaya kita tidak dipermalukan oleh iblis. Ikat pinggang itu adalah sesuatu yang melekat tiap hari.
Saudara, kalau kadang-kadang orang mau angkat berat itu dia harus ikat pakai stagen, ikat pinggangnya supaya dia mampu angkat pekerjaan berat dan tidak ada resiko buat fisik dia. Nah, ikat pinggang itu sangat luar biasa. Harus setiap hari kita gunakan. Kebenaran firman Tuhan itu harus hidup dalam diri kita setiap hari. Ada orang yang mengaku sudah khatam ya, Alkitab, bolak-balik. Yes, itu wajib. Tapi seberapa dia hidup dalam firman? Bukan soal khatamnya, hidup nggak dalam firman. Ada satu orang ya, saya ketemu, dia itu seperti ayat Alkitab berjalan. Tapi saya lihat setelah, kalau bicara apa saja dia bisa keluarkan ayat dan pasalnya dan lain-lain sebagainya. Pintar sekali. Tapi saudara jujur, tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menghidupi firman Tuhan itu. Dan akhirnya apa? Hidupnya biasa-biasa saja. Tidak berani mengambil risiko untuk Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, itulah sebabnya dalam 1 Korintus 13 dikatakan, ya, sekalipun kamu bisa berbahasa manusia dan berbahasa malaikat, tapi kamu tidak memiliki kasih, kamu sama deh seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya kan? Nah, pengetahuan kita itu harus berdampak, harus diwujudkan dalam bentuk kasih dalam pelayanan kita. Nah, itu sangat penting bagi kita semua. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Lawan iblis dengan firman Tuhan. Ya, dan kita harus pahami bahwa iblis itu dia punya tingkatan, dia punya strata. Ada yang terendah sampai yang tertinggi. Mungkin yang ketika kita doa, kita sebut dalam nama Tuhan Yesus, dia pergi. Ada yang kita udah tengking-tengking, dia nggak pergi. Kita harus pahami ini kelasnya yang mana. Dan kelas yang paling tinggi itu yang bermain dalam pikiran kita, yang berkamuflase dalam pikiran kita, yang bisa menggiring kita dalam cara berpikir yang salah. Sehingga kita akhirnya tidak tahu bahwa kita sudah salah, dan kita tidak paham bagaimana cara untuk kita bisa memperbaikinya. Itulah sebabnya saudara, mari kita hanya berdoa untuk Tuhan jaga saya. Tapi jarang kita berdoa untuk Tuhan jaga pikiranku, jaga hatiku, jaga segenap keinginanku. Ini harus kita bawa dan tawan kepada Kristus. Karena pikiran kita itulah tempat di mana di situ diproduksi apa yang nanti akan kita lakukan. Yang kita lakukan itu ini diproduksi dimulai di sini nih. Diproduksi di sini. Ketika pikiran kita salah, maka output atau produk yang keluar juga bisa salah, ya kan? Dan tindakan kita bisa salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak panjang lebar, hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan saya juga nanti belajar dari Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema buat kita semua. Mari kita berdoa untuk syukur dalam firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur telah menyampaikan sedikit firman Tuhan, dan hamba terbatas dalam kata-kata dan hikmat, tapi hamba percaya bahwa kuasa Roh Allah yang kudus tidak pernah terbatas dan akan terus bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Allah. Hamba-Mu yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hamba juga minta dicerahkan oleh kuasa Roh Allah yang kudus, supaya kami semua mengalami satu perubahan setelah kami diajarkan oleh Tuhan lewat kuasa Roh. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berterima kasih, kami berdoa untuk Gembala Family Ministry, Tuhan memberkati, yang telah memberikan kesempatan kepada hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali ya, kepada terima kasih hambanya, Pendeta Daniel Lukna yang sudah memberkati kita semua ya. Memang di dalam kehidupan kita, siapa sih yang nggak punya masalah ya? Pasti ada ya. Masalah kadang-kadang belum selesai datang lagi ya. Iya. Karena saya percaya setiap orang pasti punya masalah ya. Ada yang nggak punya masalah dalam hidup? Pasti ada ya. Ya, tapi kita harus meletakkannya itu di bawah kaki Tuhan, ya. Tetap bersandar kepada Tuhan. Karena di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, ya. Terkadang kita mengandalkan orang lain, terkadang kita yang lebih repot mengandalkan diri sendiri itu. Rasanya bisa, ya. Tapi setelah kita nggak kuat, salahinnya siapa? Salahinnya Tuhan. Ya, kita yang berbuat dosa, salahinnya siapa? Salahin iblis, ya. Nah ini yang repot, ya. Kita nggak boleh seperti itu ya, karena kita ini adalah suratan yang terbuka.
yang dibaca semua orang, karena Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam bait tubuhmu. Ya, memang nggak mudah. Terkadang kita ini bimbang, ragu, takut, ya, menghadapi situasi kehidupan, ya. Padahal kuncinya ada di Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah penuh kepada Tuhan dan percayalah, dan Dia akan bertindak. Amin. Ya. Amin. Ada masalah, jangan lari dari masalah. Masalah kecil diberesin, jangan masalah kecil dibikin besar. Ya. Nggak boleh. Ya, kita harus taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menetapkan langkah-langkah hidup kita untuk selaras dengan jalannya Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Hiduplah di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan melenceng. Ya, siapa yang nggak punya masalah? Semua pasti punya masalah. Kita beresin. Mungkin ada sakit hati, ya, ada kepahitan, ya, itu jangan kita simpan, ya. Akhirnya timbul penyakit, pikiran jadi nggak benar, ya, nggak bisa berdoa, ya, nggak bisa memuji Tuhan, ya, apalagi maaf kata nih, jauh dari ibadah persekutuan, nggak mau lagi, ya, pikiran aduh ibadah lagi, bosen, nah ini yang repot. Tapi di family misi saya lihat nggak ada yang seperti itu, amin. Ya, kita lakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, bukan kesukaan kita. Ya, karena hari-hari ini kan kita tahu ya, di akhir zaman itu manusia itu nggak akan semakin baik. Dia akan tergoda ya dengan hal-hal duniawi. Kita harus mawas diri, waspada selalu. Apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah lagu yang mengatakan, bersama Yesus melakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Amin. Ya? Lakukan bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Lakukan itu, ya. Pendeta Leluka yang sudah memberkati ibadah FM. Sama-sama hambanya. Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, istri diberkati, juga kedua anaknya diberkati. Terlebih lagi pelayanannya. Amin. Ya? Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebuah lagu Pak Nikolas Liang. Nah, besok ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta dan Dodi Menat dari PMD ya. Ya, jangan lewatkan ya. Nah, ini temanya unik sekali nih. Tidur yang enak ini yang seperti apa ini? Ya. Pengkhotbah 5 ayat 11 ya. Tidur yang enak itu tentu pasti yang merasa tenang hatinya. Ya. Selalu sukacita, selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita dengarkan nanti besok ya, jangan kita lewatkan ya. Pendeta Dodi Menat dari anggota PMD. Silakan Pak Nikolas sebuah lagu, setelah itu Bapak Yohanes Sumarmo untuk doa syafaat. Pak Nikolas. Ya, terima kasih kepada Pak Gembala, juga kepada Pastor Daniel yang telah memberikan sharing firman yang luar biasa. Ketika hidup kita berpegang kepada Yesus, maka hanya Yesuslah yang menjadi tiang utama buat kita. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Amin. Karena saat Yesus dicobai tadi, dia tetap berpegang teguh kepada Bapa di surga. Haleluya, Tuhan memberkati. Kau tahu hatiku, Tuhan.
Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segala jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Baik, saya kembalikan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore menjelang malam ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena kami sudah mengikuti ibadah pemilih ministry. Tuhan, pada sore hari ini kami sudah diberkati oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberi hikmat di saat Bapak Pendeta Daniel ini menyampaikan firman-Mu, supaya dimanapun Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu, itu sungguh benar-benar berdampak bagi banyak orang, sehingga orang banyak diubahkan, orang banyak mengerti tentang firman-Mu, bahkan merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau berkati keluarga Bapak Pendeta Daniel dan apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Komengban sebagai gembala di FM ini, Family Ministry. Kiranya Engkau selalu memberi hikmat yang dari Tuhan, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, sehingga kami yang mengikuti ibadah Family Ministry ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Pak Pendeta Komengban, Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, juga wakilnya Bapak Hendra Winata. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberi kesembuhan, pemulihan kepada Pak Hendra Winata, sehingga kami dapat melihat Pak Hendra Winata sudah sehat, sudah pulih karena Tuhan Yesus yang memberi pemulihan dan kesehatan. Engkau selalu juga memberkati usahanya Pak Hendra Winata, Tuhan, supaya apa yang menjadi kebutuhan
apa yang menjadi kerinduan Pak Hendrawinata semuanya bisa terlaksana oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya percaya Engkau selalu menolong apapun yang menjadi kerinduan Pak Hendrawinata. Begitu juga hamba-hambamu yang mengikuti ibadah Zoom pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan berkati, sehingga semua apa yang menjadi keperluan kami yang mengikuti Zoom pada sore hari ini, pergumulannya Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga kami semuanya dapat selalu beribadah kepada Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia. Tuhan tolong supaya Bapak Presiden dalam memimpin negara ini Engkau beri hikmat yang dari Tuhan, supaya apa yang dijalankan, keputusan-keputusan yang diambil semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga negara kami semakin hari semakin maju, dan kami sebagai umat-Mu juga diberi kelonggaran untuk selalu beribadah kepada Tuhan, dan yang membuka gereja juga diberi izin. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu memimpin negara kami, Engkau selalu menuntun negara kami dari pemerintahan pusat, mereka yang menjaga keamanan, baik menjaga keamanan di kota maupun yang ada di desa, mereka yang menjabat sebagai DPR, MPR, kelurahan, sampai tingkat RT RW. Tuhan tolong, Tuhan berhikmat, biar semuanya dilakukan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Juga kami berdoa untuk para dokter yang merawat pasien yang mereka kena COVID. Tuhan tolong supaya dokter-dokter ini dapat menjalankan tugas dengan senang hati. Juga orang yang kena COVID, Tuhan tolong Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesembuhan, sehingga banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kekuatan dan perisaiku, kepadamulah aku percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya diberkati Tuhan, dan apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas yang untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala. Biasa saya dengan kesempatan dan terutama bincang-bincang ini luar biasa kepada Bapak Pak Daniel yang telah memberikan sharing firman yang luar biasa sore hari ini. Maka kita semua merasa diberkati dengan sharing ini. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang mengajarkan kita, ya kan, bagaimana kita mempunyai iman sebesar biji sesawi. Artinya apa? Saya melihat ada banyak orang-orang yang kenal Yesus, orang-orang yang dekat kepada Yesus, tapi tidak punya sebesar iman sebesar biji sawi. Biji sawi itu adalah yang kecil dan terkecil daripada biji, ya kan?
Kalau andai kita punya saja iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa memindahkan gunung. Luar biasa. Haleluya. Yes. Terima kasih kepada Pastor Daniel. Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan pembalaan. Biarlah di gereja Gesindo semakin bertambah, bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa diangkat. Tuhan yang berkat, anugerah kasih yang berlimpah. Haleluya. Baik, yang pertama kita panggillah di sini. Ya, Ibu Adeline aja. Silakan Bu Adeline. Halo. Halo. Ibu Adeline. Ya, Yes. shalom Pak.